staf pengajar FIB UI, serta para peserta webinar Telah Buku yang telah hadir pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Telah Buku yang diselenggarakan oleh Keilmuan IKABA FIB UI dengan tema Sex into Arabic Classic Manuscript, Study of the Dictionary of Sex Terms in Arabic and the Arabic Kama Sutra. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya Afifah Fadilah, mahasiswa Prodi Arab, selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Mengawali rangkaian acara pembukaan kegiatan, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua IKABA FIB UI, M. Nur Solehan. Kepada Nur Solehan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Maman, dan juga teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, di dalam keadaan yang masih kurang baik ini ya teman-teman. Jadi pertemuan pada pagi hari ini yaitu pertemuan dari keilmuan ya teman-teman, di mana ini merupakan rangkaian terakhir dari pekan keilmuan seperti itu. Dan juga insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas nih teman-teman tema yang cukup kontroversial ya mungkin bisa dibilang, yaitu Sex into Arabic Classic Manuscript. Dan ya mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pengetahuan ya untuk kita, untuk lebih menambah wawasan kita juga dalam dunia kearaban lah seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi wadah ya teman-teman untuk kita berdialektika, berdiskusi, dan juga mudah-mudahan kabarnya selalu baik juga. Seluruh teman-teman yang ada di WIB, di WITA, di WIT, dan juga seluruh mahasiswa, dosen, dan juga alumni yang mungkin hadir pada saat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah diskusi dan juga silaturahmi untuk kita semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman keilmuan dan juga rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya, dan juga untuk Pak Maman yang sudah ingin membagikan pengalaman dan juga waktu ya untuk kita semua. Akhirul kalam dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua IKABA FIB UI Nur Solehan atas sambutan hangat yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, saya informasikan bahwa panitia akan mengirimkan tautan presensi ketika sesi tanya jawab berlangsung melalui fitur obrolan yang terdapat di ruang pertemuan Zoom ini. Peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik yang dikirim melalui email. Baiklah, tanpa mengulur waktu, marilah kita mulai webinar Telah Buku Sex into Arabic Classic Manuscript, Study of the Dictionary of Sex Terms in Arabic and the Arabic Kama Sutra, yang akan diawali dengan pemaparan narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama narasumber Telah Buku kali ini. Siang Pak Maman. Sudah lama tidak bertatap muka, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak Maman? Alhamdulillah. Baik ya, Pak ya. Gimana kabarnya yang lain juga sama? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Sedang berlibur. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Maman. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan ada telah buku yang berjudul cukup panjang nih Pak, Sex into Arabic Classic Manuscript, dan judul kecilnya Study of the Dictionary of Sex Terms in Arabic and the Arabic Kama Sutra. Sepertinya antusias teman-teman ini sangat cukup besar ya hari ini ya. Terbukti dengan ada yang sudah datang dari jam 9.30 tadi sepertinya. Apalagi dengan judul dan temanya yang cukup ini ya, cukup unik ya Pak ya, sepertinya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja webinar Telah Buku hari ini. Bagi peserta dapat menyiapkan buku atau catatan selama menyimak webinar jika diperlukan. Dan kepada Pak Maman dipersilakan untuk panitia dapat membantu membagikan tampilan layar PPT-nya ya.
Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, kita mulai, kita santai aja ini diskusi ya. Iya, Pak. Jadi dalam tor yang panitia berikan kepada saya itu salah satu tujuan mengadakan bedah buku adalah untuk memperluas wawasan ya, tentang kearaban. Nah, kebetulan saya pernah mereview 2 buah buku yang ada temanya sama. Ini juga termasuk budaya Arab ya. Jadi memang kalau selama ini teman-teman itu sering mendengar di masyarakat Arab dihubung-hubungkan dengan seks, ya. Itu ya sekarang mulai Anda bisa tahu. Ya. Jadi pada awalnya saya juga agak ini juga ya, agak tertarik juga. Ternyata dari berbagai budaya di dunia, saya rasa jarang ya yang ada kamus khusus tentang seks itu. Anda pernah dengar apa enggak di bagian mana dunia yang kamus khusus tentang seks itu? Nah, saya tertarik ini cuma ternyata di Arab aja ya. Coba dibuka yang kedua ininya. PPT yang kedua, slide kedua coba dibuka. Iya, ini bukunya nih. Jadi buku pertama yang sudah saya review itu Al-Qamus Al-Jinsi Indal Arab. Jadi ini diterbitkan di Libanon. Ya. Jadi kita kan tahu sendiri ya, kalau Libanon itu memang penerbit buku yang buku apa saja banyak diterbitkan oleh penerbit tersebut ya. Pada tahun 2002. Nah, kita bisa lihat itu kamus istilah seks dalam bahasa Arab. Slide ketiga coba. Nah, ini sudah saya reviewnya sudah saya terbitkan tahun 2020 kemarin kalau tidak salah. Jadi di International Journal of Linguistics, Literature and Translation. Jadi memang bukan kita aja yang tertarik dengan kamus ini, juga di jurnal internasional juga banyak yang mereview juga ya. Terus slide selanjutnya. Nah, jadi kita mulai tentang pembahasan bedah buku ini. Jadi buku ini kan terbit tahun 2002 ya. Itu termasuk modern ya, zaman modern itu. Ada buku yang isinya itu bahasa Arab klasik, cuman diterbitkan pada zaman modern. Itu sesuatu yang unik juga, Sebab begini ya, ada yang pro dan kontra ini. Jadi buku ini saya kaitkan dengan bidang ilmu linguistik Arab ya, leksikografi.
Nah, dalam bidang leksikografi itu sebetulnya orang-orang Barat, ya, orang-orang Barat itu sudah tidak mau menggunakan lagi kamus-kamus yang isinya itu menggunakan bahasa klasik. Nah, di Indonesia, di Arab juga orang Arab tuh baru paham itu pada abad ke-19. Orang Barat itu dari abad ke-15 tadi. Abad ke-19 tuh orang Arab baru paham itu. Kenapa kok nggak penting lagi? Di sini disebutkan bahwa nggak ada standarisasinya. Kamus-kamus lama itu nggak ada standarisasinya. Terus juga Anda perlu nggak orang Arab itu yang zaman sekarang itu no longer necessary, nggak begitu perlu ya. Coba slide satu lagi. Coba slide satu lagi. Nah, ini yang tadi saya sebut nih. Bahwa menurut Marzari itu para sarjana Eropa abad ke-18 itu sudah tidak menggunakan bahasa ini lagi. Kamus yang menggunakan klasik ya, bahasa klasik ya. Dia malah menggunakan yang di Prancis itu ya. Terus lanjutkan. Nah, dari segi ini ada Sati Husri, ini orang Arab nih. Dia juga bilang bahwa nggak perlu lagi itu karena susah dipahami ya. Susah dipahami arti dari kata-kata tersebut, juga istilah semantiknya unclear, itu tidak jelas. Terus ada lagi di bawahnya tuh ada, jadi kebanyakan poliseminya dan sinonim ya. Jadi kalau kita buka nanti contohnya ini ya di kamus ini, kenapa kok kamus Arab ini tentang seks saja bisa jadi satu buku yang berhalaman-halaman, lebih dari 100 halaman, 200 halaman. Karena isinya itu kebanyakan polisemi dan sinonim. Ya. Dan mungkin karena di Arab itu ya kata-katanya memang demikian ya. Kita kan tahu di yang di ini di kata yang lain misalnya. Seperti kata teman, ada yang sang sodik, ada yang rofik, ada yang zamil, ada yang sohib. Itu banyak ya. Cuman memang bukan tanpa alasan ya, karena masing-masing punya maknanya berbeda sedikit. Coba lihat ininya lagi. Slide selanjutnya. Slide ke berapa? Setelah ini.
Nah, jadi coba Anda perhatikan di sini, teman-teman perhatikan, kamus ini terdiri dari istilah seks, ya, cuman bukan hanya terbatas pada sexual intercourse, hubungan seks saja antara wanita dan laki-laki, tapi juga diperlihatkan ya bagaimana bahasanya, orang-orangnya, waktunya kapan. Contohnya begini, ini nanti saya akan menyebutkan, karena ini kamus seks ya, akan menyebutkan istilah-istilah yang agak vulgar begitu, tapi karena ini ilmiah ya, jadi nggak masalah ya. Contohnya begini, jadi di dalam kamus itu nanti ada ada kata yang artinya itu adalah klitoris. Jadi pada sebuah suku di Arab itu ada perempuannya itu yang klitorisnya itu panjangnya sampai semeter. Ya. Jadi kita tahu budaya Arab tuh dari mana ini kamu ngambil bahannya, tahu tentang itu. Dia ngambil dari sebuah puisi zaman jahiliyah. Ya. Dalam puisi itu disebutkan di situ. Ini artinya adalah klitoris wanita Arab yang panjangnya lebih semeter. Salah satu suku di pedalaman itu ya, zaman jahiliyah. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa ini tidak hanya ngomongin soal intercourse, sexual intercourse, tapi juga tentang people-nya, tentang language-nya ya. Jadi mungkin bukan kalian saja yang baru tahu sekarang, di tempat-tempat lainnya mahasiswa Arab atau dosen-dosen juga mungkin baru tahu ini melalui buku kamus ini. Jadi di sini disebutkan ada tentang perempuan halaman sekian sampai halaman sekian, tentang laki-laki dan perempuan. Tentang perempuan juga bukan hanya soal-soal yang berhubungan dengan seks, cuman juga misalnya karakternya. Karakter perempuan itu bagaimana, karakter laki-laki itu bagaimana. Itu bahasa Arabnya ada di sini semua. Terus coba lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di sini. Jadi kenapa bisa banyak kamus ini dalam kamus, di sini juga disebutkan misalnya perempuan itu senyumnya bagaimana, gerakannya bagaimana, dan lain-lain, bibirnya bagaimana, itu termasuk di sini. Bahasa Arabnya apa gitu ya, ada di sini semua. Kemudian, nah di sini coba perhatikan dari 3 bagian tentang tentang seks, istilah seks itu mengenai perempuan itu mulai dari halaman 63 sampai dengan halaman 223. Ada berapa halaman itu? Kalau diambil ada berapa? 160 ya? 200, 100. Nah itu paling banyak. Itu bagaimana kok bisa sampai banyak begitu? Bisa sampai banyak begitu. Istilah-istilah tersebut. Coba kita kasih contoh di sini. Nah, ini kamusnya bisa kita lihat sendiri.
Yang tadi itu dari halaman sekian sampai halaman sekian, ada berapa entry itu? Jadi satu halaman itu mungkin ada 25 entry ya. Ini bab farjul mar'ah, alat kelamin wanita. Ini satu apa namanya? Satu bahasan ya. Di dal itu, di bagian dal itu D itu farjul al-mar'ah itu. Kenapa bisa sampai banyak tadi sekitar 160 halaman itu? Karena kita bisa dalam hati kita coba lihat, coba hitung aja ya. Coba hitung ada berapa di Indonesia istilah buat farjul al-mar'ah. Saya rasa tidak lebih dari 10. Ya, Anda hitung sendiri di dalam hati, alat kelamin wanita itu namanya apa aja. Itu nggak nyampe 10. Di sini kok bisa sampai ratusan entry. Ya. Karena di Arab itu, yang tadi itu, ada sinonimi dan polisemi. Di Arab itu, farjul itu banyak bedanya. Yang bentuknya begini namanya ini. Yang sebelah kanannya lebih besar dari sebelah kirinya bentuknya ini. Yang farjulnya kecil bentuknya ini, farjulnya besar bentuknya ini. Sampai, kalau di Indonesia sama aja, mau besar mau kecil, mau kanan kirinya lebih besar daripada, cuma satu namanya itu. Kalau di Arab itu namanya tadi ratusan itu. Banyak. Jadi beda, ada rambutnya atau enggak, beda itu. Yang ada rambutnya banyak namanya ini, rambutnya sedikit namanya ini. Itu di Arabnya beda. Maka dari itu farjul mar'ah di Arab tuh sampai ratusan halaman dan berarti ribuan. Itu yang tadi dibilang oleh orang Barat itu kebanyakan polisemi dan sinonim. Coba lanjutkan. Nah, ini dari segi nomor 1 kita lihat coba. Kata ata itu udah tahu kan artinya apa? Tahu nggak artinya apa? Ja'a, ata, kam ya artinya ya. Datang kan, ata itu kan datang kan, ja'a kan ya. Tapi di istilah di sini maksudnya ata itu artinya apa? Kalau laki-laki itu mendatangi, ya. Kalau laki-laki mendatangi perempuan, itu ata, datangnya itu datang di situ, bukan datang ke sekolahan, bukan, atau ke jamiah gitu, bukan. Maka dari itu ada yang namanya makta. Berarti apa? Makta artinya isi makan ini, tempat yang didatangi, ya. Tempat yang didatangi artinya ya itu tadi, female genitalia. Jadi alat kelamin wanita itu namanya makta, place of coming. Laki-laki mendatangi perempuan di situ, namanya makta itu. Jadi kalau Anda di linguistik mau membahas tentang istilah-istilah ini, itu ada ata itu. Artinya bukan datang ke rumah atau kemana, tapi datang ke makta itu. Itu salah satu contohnya yang saya ambil di atas itu. Terus. Nah, jadi kesimpulan
dari hasil yang saya review itu memang saya setuju bahwa ini transfer antar bank kena potongan. ya. Ini kan ada saldo minimal. Halo? Rata-rata saldo bulan berapa? Boleh tolong di-mute? Masih dengar? Oh gitu. Iya. Coba lupa transfer. Halo? Dengar? Sudah, Ustaz, maaf, mohon maaf. Tadi saya coba mute, namun ke-mute semuanya. Mohon maaf, Ustaz. Iya. Silakan dilanjut. Jadi benar apa yang dikatakan oleh orang Barat itu, bahwa sekarang itu kalau kita nulis kamus isinya itu bahasa-bahasa yang klasik, itu nggak akan dibaca sama orang. Nah, untuk kita bagaimana? Ya buat pemerhati budaya Arab, untuk mahasiswa, dosen, penting itu memang ya. Kayak contoh tadi satu aja itu kan baru satu contohnya. Kata ata itu setengah mati itu nyari ininya ya. Kan kalau di Hansper kan ata itu akar katanya apa gitu kan ya. Terus nanti isi makannya itu nanti di bawah. Nah itu enggak ini langsung aja ata begitu dan tidak dikasih apa bacanya apa tuh nggak dikasih harokat atau nggak ada ini apa derivasinya ini berasal dari kata apa segala macam. Langsung begitu aja dan itu klasik. Dan ternyata tadi kita lihat artinya itu makta itu adalah fardun itu. Ya, terus nah kemudian saya menganggap bahwa ini itu bukan kamus ya, walaupun judulnya dictionary, bukan kamus. Sebab kalau kamus apa fungsinya kamus? Kamus itu kita mau nyari Definisi kata. Mau nyari arti ya, arti leksikal kan ada di kamus. Kalau ini pantasnya namanya bukan kamus, bisa juga disebut ensiklopedi. Karena kalau di sini satu kata itu yang kita mau cari satu entry, nanti dijelaskan di situ entry ini diambil dari sebuah puisi gitu, dari sebuah ayat Al-Quran atau hadis misalnya begitu. Jadi ada penjelasan begitu, itu berarti bukan dictionary kalau menurut pengamatan saya. Ya, lanjutkan. Jadi saran saya adalah kalau mau membuat kamus seks itu disederhanakan, lebih simpel begitu ya. Lebih simpel lagi entry-entry-nya apa sumbernya boleh dari bahasa Arab klasik, cuman disederhanakan, kita sederhanakan sendiri gitu. Jadi apa tidak menyusahkan. Ya, terus nah tadi itu tentang kamus istilah seks ya. Nah, itu apa semua entry di situ ada. Jadi bukan hanya soal wanita, soal laki-laki. Anda mau nyari tentang misalnya tentang lesbian misalnya, ada di situ. Apa entry yang membicarakan tentang lesbian, tentang apa lagi, homoseks. Jadi tadi kan itu dal farjul mar'ah, di tempat lain itu ada seksual apa homoseks, lesbian itu macam punya sendiri-sendiri.
Terus ada lagi yang apa? Yang tentang apa sexual intercourse itu khusus sendiri. Kenapa banyak sexual intercourse di sini? Itu juga sama dengan tadi tentang Fardul Mar'ah itu banyak ya. Karena di Arab itu ini makanya tadi saya bilang vulgar ya. Saya akan menyampaikannya karena di situ memang begitu ya. Jadi di Arab itu hubungan seksual itu kalau di kita berapa istilahnya? 1, 2, 5 di bawah 5 kali ya. Kalau di Arab itu banyak. Kenapa bisa banyak? Karena hubungan seksual di Arab yang penisnya masuk semua ke dalam vagina itu entry-nya ini. Yang hanya masuk setengah entry-nya ini. Yang hanya di permukaan entry-nya ini. Jadi nggak saya di Indonesia cuma satu aja. Di Arab tuh banyak jadi itu. Hubungan seksual itu banyak. Yang modelnya begini, yang tekniknya begini tuh entry-nya. Itu kenapa jadi banyak ya. Nah, semua jadi kalau teman-teman mau baca tentang kamus tersebut, itu semua tentang seks ada di situ. Sampai yang sekecil-kecilnya ada di situ. Cuman masalahnya tadi yang saya sebutkan bahwa ini bahasa Arab klasik. Jadi kan judulnya saya mau memperkenalkan bahasa Arab klasik ke generasi modern. Nah, itu ada di situ semuanya. Saya lanjutkan atau yang kedua saya teruskan? Silakan Pak, diteruskan Pak. Diteruskan. Sekarang ini kita pindah ke budaya ya. Dalam tadi kan linguistik. Sekarang ini bisa sastra, bisa budaya. Karena yang saya review itu adalah ini Kama Sutranya Arab ya. Kama Sutra itu kan Anda pernah dengar kan ya? Itu asalnya dari India. Di videonya film Kama Sutra itu kan film tentang hubungan seks antara raja dengan permaisuri dengan harim-harimnya gitu. Di India tuh seperti itu raja. Sekarang di Arab ada nih. Di Arab itu jadi kalau ada saya juga ini juga itu. Jadi kalau ada orang apakah di dalam agama Islam itu ada teknik-tekniknya dalam melakukan hubungan seksual, maka bacalah ini. Kenapa saya suruh baca ini? Karena yang ngarang buku ini itu ulama itu. Syekh Abu Abdullah Umar bin Muhammad An-Nafjawi. Itu di Afrika Utara, di Tunisia itu ya. Dia seorang ulama. Dalam buku ini itu nanti digambarkan tentang teknik-teknik, salah satunya tuh teknik-teknik berhubungan intim. Judulnya Ar-Raud Al-Atir fi Nuzhat Al-Khatir. Ini dicari kesamaan bunyinya di belakang. Ngerti nggak maksudnya itu? The Perfume Garden itu terjemahan Inggris itu. Kalau saya mengartikannya seperti ini, jadi nuzhat itu apa kan? Tanazah apa? Nuzhat itu jalan-jalan ya. Nuzhat itu jalan-jalan, al-khatir itu
khawatir kan bahasa Indonesianya kan, yang membahayakan gitu. Terus raud itu kan raudoh, taman, al-atir itu wewangian. Jadi melakukan hubungan seksual itu, seksual intercourse itu disebutnya dengan nuzhat al-khatir. Kenapa disebut nuzhat al-khatir? Karena perjalanan itu tidak selamanya berhasil. Mengkhawatirkan itu. Ya, mengkhawatirkan bisa buat yang perempuan, biasanya itu. Bisa buat yang laki, ya. Itu disebut perjalanan yang an-nuzhat al-khatir. Nah, buku ini ya, buku ini ngasih tahu bahwa dalam perjalanan yang seperti itu ada raut al-atirnya. Ada taman, ya, taman wewangian, taman yang wangi. Ya. Jadi bisa secara sederhananya gini. Inilah hal-hal yang bisa Anda dapatkan dalam melakukan hubungan itu. Enak-enaknya tuh di sini, atirnya itu, wewangiannya tuh di sini. Nah, judulnya tuh seperti itu. Ya, lanjutkan. Ya, ini sebetulnya buku ada yang pro dan kontra juga, ya. Karena dianggap ada yang mengapresiasi, katanya bukunya itu honesty and openness. Jadi bukunya itu ya terang-terangan gitu. Jadi kita tahu itu terang-terangan. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa buku ini itu ditulisnya dengan bahasa yang populer gitu. Jadi poor marketing interest. Marketnya nggak ini. Ya. Sebab ketika dia mengatakan, memasukkan tentang teknik-teknik seksual itu, di sini nggak menggunakan istilah medical matters gitu ya. Ya. Jadi kemungkinan orang itu menganggap ini ngarang, full ngarang gitu ya. Karena istilah medikal itu jarang gitu. Terus lanjutkan. Ini penerbitnya, jadi sampai abad ke-15 diterbitkan nggak lengkap ya. Belum dibalas. Mohon maaf Pak Maman, sepertinya waktu kita masih ada 15 menit lagi ya Pak ya. Ya, dikit lagi. Ya, jadi nggak lengkap penerbitannya. Kemudian diterbitkan tahun 19 di London ya, 1998 itu dalam complete edition ya. Nah, ini dipengaruhi yang tadi saya sebut oleh Kama Sutranya orang India. Terus nah, buku ini dibagi
menjadi 20 bab, 21 bab ya. Cuman yang supaya lebih ringkas, yang teknik-tekniknya itu saya anggap kan kalau teknik itu kan bukan sastra gitu ya. Kalau teknik bagaimana berhubungan suami hubungan intim itu teknik duduk, teknik berdiri, teknik tidur, teknik itu enggak saya masukkan ke review saya karena itu urusannya seperti kayak bukan sastra itu. Enggak pakai narasi gitu ya. Cuman 1 2 3 sampai gitu. Nah, yang saya ambil di sini yang berupa anekdot ya. Yang berupa anekdot ya. Nah, anekdot itu masuk ke dalam budaya yang kita pelajari. Ilmu budaya. Anekdot ada opak anekdot. Jadi dibagi menjadi 3 di dalam buku ini. Anekdot yang tokohnya itu tidak menggunakan nama. Bisa menggunakan imro'ah dan rajul. Terus nah, kemudian yang kedua, transparent anekdot. Ini pakai nama, cuman kita tidak tahu itu siapa. Di sini contohnya Al-Abbas. Pakai nama kan Al-Abbas ya. Cuman kita tidak dikasih tahu Al-Abbas yang mana gitu. Itu namanya transparent anekdot. Ceritanya di sini Anda bisa baca sendiri. Ada orang namanya Abbas, alat kelaminnya kecil, dan istrinya fat ya. Sehingga dia tidak dapat memuaskan istrinya dan dia pergi ke orang yang ahli dan mendiskusikan tentang itu. Kemudian didapat resep, dikasih resep untuk memperbesar penisnya dan akhirnya dia bisa memuaskan istrinya. Itu si Abbas itu tidak diketahui Abbas yang mana. Terus lanjutkan. Nah, ini yang terakhir exemplary anekdot. Ada anekdot itu yang pakai nama ya. Namanya itu bisa kita lacak di sejarah. Dia menggunakan nama di sini Abdul Malik bin Marwan, Khalifah pada zaman Bani Umayyah, Ali Laila Al-Ahiliyah, penyair ya, penyairnya Abdul Malik bin Marwan. Ada Musailama bin Qais Al-Kazab. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi palsu ya. Kemudian ada Saja'a At-Tamimiyah yang mengaku nabi juga ya. Nabi perempuan yang kemudian jadi istrinya Musailama. Itu exemplary anekdot karena namanya ada, kita bisa lacak di sejarah. Ya, terus nah, di sini di bab-babnya tadi bisa dilihat. Itu ada teknik-teknik melakukan hubungan intim. Terus ada nama-nama dari vagina apa aja. Cuman tidak seperti yang di kamus tadi ya. Bukan berupa entry. Jadi di sini buku ini bukan hanya berisi pendidikan seks, tetapi juga agar menarik pembaca gitu ya. Lanjutkan. Ini saya kasih contoh. Jadi
kalau disuruh baca kamu sama yang ini sih sebetulnya menarikan ini ya, karena dia berupa anekdot gitu ya. Dia ada coba baca itu ada yang bertanya bagian perempuan mana yang otaknya ada di situ. Di mana itu? Di selangkangannya. Otak perempuan itu adanya di selangkangan. Terus kesenangan apa yang ada pada perempuan? Di selangkangannya juga yang membuat orang senang. Terus apa di sini? Yang membuat wanita senang dan benci dan dibenci oleh laki-laki apa? Her vagina. Jadi di sini Anda bisa lihat, di sini sangat vulgar ininya ya. Sangat vulgar pemaparannya gitu. Mungkin ada orang-orang Arab juga dulu nggak menerbitkannya mungkin gara-gara ini. Kemudian lanjutkan. Nah, Anda tahu Bahlul kan? Dalam tulisan saya tuh Bahlul bukan orang goblok. Di sini kan kita ente Bahlul, kamu goblok kan ya? Ternyata Bahlul itu artinya bukan orang goblok, orang pintar. Dia itu pernah tinggal di istana. Sebetulnya dia orang pintar melawan suatu kerajaan. Ya. Ketahuan dia bersekongkol mau menjatuhkan kerajaan. Maka dia pura-pura gila, dia menjadi pembantu di kerajaan. Di kerajaan dia melakukan hubungan intim dengan King's daughter itu. Ketika dia memasukkan penisnya ke dalam vagina si putri raja itu, dia ngomong apa? Inilah yang paling enak yang diciptakan Allah untuk diciptakan Tuhan untuk wanita. Wanita yang nggak pernah capek gitu ya. Ngomong begitu sama si nama Hamduna itu nama apa putri raja. Ketika dia memasukkan penisnya dia ngomong begitu ke Hamduna, kemudian moving her buttocks, menggoyang-goyangkan bokongnya ke atas, ke bawah, ke samping, seperti kita ngisi puzzle itu, teka-teki, seperti gerakan tarian yang nggak ada ya, nggak ada tarian yang gerakannya seperti ini. Itu maknanya tuh mana kata kalimat bersayapnya, gaya bahasanya bagus banget ya. Itu untuk menggambarkan hubungan intim antara si Bahlul dengan Hamduna. Terus nah, kemudian di sini ada ini nih, ada semacam sex education-nya juga tentang keutamaan eggs dan drinks. Jadi keutamaan telur dengan minuman. Jadi dengan makan telur dan minuman apa di Arab itu ya, habas saudam, ada orang yang melakukan hubungan intim dengan berapa tuh? 80 perawan tanpa sedikit pun ejakulasi. Jadi 80 perawan di hubungan intim dengan dia tidak mengeluarkan sperma. Kemudian ada lagi. Ada orang yang tadi gara-gara minum telur itu dan ini hubungan intim
for 50 days. Selama 50 hari tanpa berhenti. Dan itu dibuktikan oleh laki-laki itu. Nah, ini ada mungkin ini dipakai sampai sekarang ya. Kalau makan telur dengan minum yang ada obat kuat, strong medicine itu bisa seperti yang tadi. Nah, ini teknik yang tadi disebutkan sex education-nya ada di sini. Terus jadi saya tadi Musailamah itu yang kita tahu itu kan nabi palsu, Al-Kadzab ya. Di sini diceritakan Musailamah itu seorang nabi, kemudian di Bani Tamim itu ada Saja'ah At-Tamim. Dia juga mengaku seorang nabi perempuan nabi. Ketika Musailamah itu mengaku nabi, si Saja'ah juga mengaku nabi. Kemudian masing-masing punya jamaah nih. Ketemulah dia berdebat. Ya. Masing-masing mengatakan bahwa sayalah yang nabi, bukan kamu. Mengklaim seperti itu. Nah, di cerita ini ya, entah ini fiksi atau bukan fiksi, itu dia berdebatnya dipertemukan di dalam sebuah tenda. Ya. Jadi Musailamah buat tenda, kemudian Saja'ah datang dengan jamaahnya. Datang. Kata si Saja'ah, kamu tunggu di sini. Saya mau berdebat siapa yang paling benar tentang Nabi. Itu kata si Saja'ah itu. Masuklah Saja'ah ke tenda si Musailamah. Ternyata di dalam tenda itu dia tidak berdebat, tetapi melakukan hubungan intim berkali-kali, puluhan kali, sampai si Saja'ah itu kewalahan. Si Saja'ah kewalahan, kalah berarti kan dia. Keluarlah dia dari tenda itu dan ngomong sama pengikutnya. Kita kalah, katanya gitu. Maka sekarang saya akan kawin dengan Musailamah, kamu jadi pengikutnya Musailamah. Nah, itu anekdot yang tadi eksemplar itu, orangnya benar-benar ada. Cuma ceritanya itu bisa saja fiksi, ya. Jadi bisa saja fiksi ceritanya. Nah, kemudian lanjutkan. Nah, ini jadi kesimpulannya. Jadi disebut fiksi karena apa? Karena menggunakan sarana fiksi. Anekdot itu kan fiksi, sarananya sarana fiksi. Ya. Kemudian ini karena fiksi, maka menurut saya ini lebih banyak joroknya, selatis ya, daripada edukasinya. Maka tidak bisa dimasukkan ke dalam sex education. Jadi itu yang tadi saya ceritakan itu baru satu dua biji ya, yang vulgar itu. Nah, di buku itu ya semuanya seperti itu, yang berhalaman-halaman. Terus lanjutkan. Habis, Pak. Nah, jadi demikianlah
review saya tentang 2 buku ya, yang menurut saya sendiri ini buku layak diketahui karena merupakan budaya Arab ya, yang jarang diketahui orang. Silakan, saya serahkan kepada Afifah. Baik, terima kasih banyak Pak Maman atas materi yang telah dipaparkan. Cukup menarik dan unik ya Pak, jarang ada di webinar-webinar tentang sastra Arab lainnya sejauh yang saya sering datangi. Saya mungkin... Yadaik ada nggak? Nggak ada Pak. Iya, mungkin saya izin menarik beberapa poin kesimpulan materi hari ini, yakni yang pertama ada kamus yang membahas khusus tentang seks itu baru ada di Arab, lalu orang Barat juga tidak lagi menggunakan kamus yang isinya bahasa klasik karena memang sudah tidak perlu. Lalu menurut Marzari tadi, para sarjana Eropa abad 18 sudah tidak menggunakan kamus bahasa klasik juga. Lalu ada juga orang Arab yang mengkritik keberadaan kamus klasik yang tidak diperlukan lagi karena kebanyakan polisemi dan sinonim. Lalu ada juga poin mengenai kamus seks ini tidak hanya mendefinisikan mengenai hubungan intim antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga terhadap bahasa, orang-orang, tempat, waktu, sosial, dan kultur. Lalu buku ini nampaknya bukan kamus, tapi lebih cocok disebut dengan ensiklopedia. Lalu untuk saran pembuatan kamus sepertinya lebih baik jika dibuat lebih sederhana, tidak terlalu banyak mengkaitkan dengan hal-hal yang lain, dan juga ada pembahasan mengenai kebudayaan yang dibahas di part 2. Lalu buku ini memiliki 21 chapter dan beberapa ditambahi dengan anekdot. Dan yang terakhir, buku ini tentu layak diketahui karena merupakan budaya Arab yang jarang dikenal oleh orang-orang, terutama mahasiswa prodi Arab nih. Iya. Baik, banyak sekali informasi baru dan bermanfaat yang telah kita dapatkan pada siang hari ini. Mungkin santai saja, setelah ini kita akan ada sesi tanya-jawab. Dan dari kami menyediakan waktu hingga 11.45 untuk sesi tanya-jawab ini, dan akan kami buka dari panitia dan penyelenggara akan membuka 2 sesi tanya-jawab. Sesi pertama akan dibuka untuk 2-3 penanya, maksimal 3 penanya. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk sesi pertama, kita buka. Serta dapat menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan, dan silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Oke, wah sudah banyak nih Pak yang antusias untuk bertanya nih. Nampaknya. Silakan nanti ketika bertanya dapat menyebutkan nama dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sepertinya saya pilih untuk term pertama ada Nur Solehan, lalu ada Hasna Khairunisa, dan Halda Salsabila untuk term pertama. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dengan Nur Solehan. Silakan Solehan dapat membuka mic dan membuka kamera, tapi jika tidak bisa dapat membuka mic saja. Baik, terima kasih Afifah. Ya, terima kasih juga Pak Maman. Ya, sangat bagus sekali betul ya materi yang kita dengar pada pagi hari ini. Pertanyaan saya mungkin ini pertanyaan atau konfirmasi gitu ya Pak ya. Tadi kaitannya dengan kamus tadi Pak, di mana menggunakan bahasa Arab klasik ya gitu Pak ya dalam ininya ya. Nah, kaitan dengan hal itu, apakah pada masa kontemporer atau saat ini mungkin Pak kata-kata itu yang mirip-mirip itu Pak ya, berpolisemi dan bersinonim tadi masih melekat gitu Pak. Misal tadi kata itu memiliki arti datang dan juga datang yang lain gitu Pak ya. Apakah pada saat ini juga masih berkonotasi seperti itu gitu? Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Gimana? Dijawab dulu apa? Boleh Pak, ditampung dulu ya Pak. Silakan naikkan lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, kemudian apakah dalam penggunaan atau penyusunan kamus tersebut Pak itu merujuk kepada salah satu daerah atau wilayah Arab tertentu gitu Pak ya, yang menggunakan bahasa-bahasa ini. Kemudian yang terakhir, berbicara tentang kebudayaan sendiri, apakah
apa ya, membicarakan tentang sesuatu yang lebih privasi, mungkin dalam hal ini seksual ya Pak ya. Menurut orang Arab tuh menjadi hal yang tabu gitu, atau memang ya biasa-biasa aja, bisa menjadi obrolan-obrolan yang santai gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Maman dan Afifah atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih. Kan berarti lebih ke tentang kamus yang sekarang dengan pembuatan kamus yang sebelumnya merujuk ke satu wilayah tertentu atau bagaimana ya, dan membicarakan kebudayaan apakah itu lebih private atau biasa saja di Arab. Baik Pak, sepertinya kita tampung dulu ya Pak pertanyaannya untuk ke satu lagi atau bagaimana? Ya, saya tampung dulu ya. Silakan kepada Halda Salsabila untuk bertanya. Baik, terima kasih Afifah atas kesempatannya. Terima kasih juga atas Pak Maman yang telah memaparkan materi ini. Sepertinya pembahasan mengenai tema ini, seperti yang Afifah bilang tadi, ya cukup jarang saya temukan gitu Pak. Nah, saya yang bertanya, kan dalam dunia sastra ini, terutama sastra Arab, seberapa pentingkah keberadaan definisi seks ini gitu Pak? Jika dilihat tadi kan kosakatanya itu sangat banyak ya, tetapi dari kita itu juga yang membahas masih sangat sedikit. Jadi seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Halda. Berarti pertanyaannya lebih ke tentang keberadaan definisi seks ini sendiri ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Silakan Hasna Khairunisa dapat mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Maman sebelumnya atas pemaparannya, dan terima kasih kepada Afifah atas kesempatannya untuk bertanya. Saya sedikit penasaran, Pak. Bila mana kita berbicara tentang konteks seks dari segi naratif diskursus ini, apa sekiranya yang membedakan cerita tersebut sebagai cerita erotis biasa dan yang menjadi sebuah sastra? Karena saya masih agak bingung, apakah memang bentuk sastra dengan topik semacam ini harus mengandung anekdot dulu, baru bisa dikategorikan sebagai sastra, atau memang ada bentuk-bentuk penyampaian lainnya yang memang baru bisa dikatakan sebagai sebuah sastra? Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, Hasna. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin mengulang beberapa pertanyaan untuk satu ya, Pak. Jadi ada pertanyaan dari Nur Solehan tentang pembuatan kamus merujuk ke satu wilayah tertentu atau bagaimana, dan keberadaan kamus yang saat ini itu juga bagaimana. Lalu ada Halda mengenai definisi seks jika dilihat karena cukup kontradiksi ya, kosakatanya sangat banyak tetapi yang membahasnya sedikit. Lalu ada pertanyaan dari Hasna juga, apa yang membedakan cerita erotis biasa dengan sastra itu sendiri, apakah harus mengandung anekdot dulu? Silakan Pak dijawab satu persatu. Boleh saya jawab dari belakang dulu ya. Oke, boleh Pak, silakan. Hasna dulu ya, karena cuma satu Hasna. Hasna pernah baca buku Ayu Utami judulnya Saman. Pernah baca nggak Saman? Belum, Pak. Saman itu yang nulis Ayu Utami, wartawan Tempo, mahasiswa sastra Rusia, FIB-UI. Dia itu punya novel judulnya Saman. Dan novel itu menang di Dewan Kesenian Jakarta sebagai novel terbaik. Maka diterbitkan oleh Gramedia. Si Ayu Utami itu selain mahasiswa Rusia, dia wartawan di Tempo, menulis tentang perjalanannya ke luar negeri, dijadikan novel. Di dalam novel itu dia menggambarkan tokoh ya, yang sedang berhubungan intim. Nah, penggambarannya itu vulgar seperti ini, menyebutkan alat-alat kelamin tanpa menggunakan bahasa yang kinayahnya gitu, bahasa yang lebih lembut gitu. Dia tidak seperti itu. Nah, di situ ada penggambaran orang berhubungan intim. Novel itu secara vulgar kok bisa menang
dalam sayembara novel DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Dari situ bisa kita lihat bahwa definisi sastra sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu arti sastra, su artinya baik, sas artinya mengajar, tra alat. Susastra itu alat mengajar yang baik-baik. Kan di contoh misalnya peribahasa apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Itu alat itu baik kan ya? Orang disuruh bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Itu susastra itu. Tapi dulu definisi susastra itu sekarang sudah berubah. Jadi apa definisinya, Pak? Ya salah satu tergantung zamannya ya. Sekarang sastra zaman postmodern. Zaman dulu tokoh orang. Sekarang tokoh bukan lagi orang. Bisa dinding, bisa jempol kaki. Jempol kaki bisa ngomong. Ya. Sama malaikat. Nah itu udah berubah definisinya. Jadi apakah itu disebut sastra atau bukan, yang Ayu Utami itu yang menggambarkan hubungan seksual, itu nampaknya sekarang sudah termasuk ke dalam sastra. Nah, sekarang bedakan. Ya. Bedanya gimana nih Hasna? Anda juga saya rasa belum pernah baca buku stensilan nggak? Nah, di buku stensilan itu sama. Orang menggambarkan berhubungan intim dengan laki-laki, perempuan laki. Cuman di situ tidak menggunakan sarana sastra. Dia vulgar, sangat vulgar sekali, tidak menggunakan misalnya Farjun dia ngomongnya apa gitu, tidak dikinayahkan gitu. Nah itulah bedanya. Jadi yang Ayu Utami itu dimasukkan ke dalam sastra, yang buku stensilan itu tidak termasuk ke dalam sastra dan tidak pernah dikritisi oleh kritikus sastra. Disitulah bedanya, menggunakan sarana sastra atau tidak. Karena sama-sama ngomongin hal yang sama, hubungan itu. Bagaimana Hasna Hoirunisa? Ya, baik Pak. Ngerti, udah jelas? Sudah tercerahkan. Iya. Sekarang yang mana dulu Afifah nih? Boleh, ada yang Halda dan ada yang Lekan, Pak. Kalau yang Lekan tadi tentang kampus. Ya. Iya. Yang tadi siapa? Nomor 2? Nomor 2, Halda, Pak. Halda apa nanya? 1. Halda bertanya tentang seberapa pentingkah keberadaan definisi seks ini jika dilihat dari kosakatanya yang sangat banyak nih Pak, tapi kontradiksi dengan orang-orang yang membahasnya tuh sangat sedikit. Jadi sebenarnya ini penting nggak sih bagaimana posisinya di dunia Arab itu sendiri, di dunia sastra Arab? Nah, tadi saya sudah sebutkan sebetulnya ini bisa ditindaklanjuti sebagai tugas akhir atau artikel. Ya. Tadi saya menyebut polisemi, menyebut sinonim, itu bagian linguistik itu sangat penting. Ya, kenapa di Arab? Tadi yang saya omongin itu diteliti.
Jadi di Arab itu seksual intercourse itu, hubungan intim itu nggak satu kata dia. Karena dia dibedakan hubungan intim yang penisnya masuk ke vagina semua sampai mentok itu namanya ada. Yang masuknya setengah namanya ada. Yang keluar di permukaan vagina aja namanya ada. Silakan Anda teliti itu. Ya. Terus tentang farjun tadi. Kalau di Indonesia farjun itu alat kelamin wanita namanya paling berapa biji? Ya. Di Arab banyak. Karena di Arab itu yang besar namanya apa? Yang kecil namanya apa? Yang bibir sebelah kanannya besar, sebelah kirinya kecil, itu namanya apa? Yang warnanya ini apa? Agak kecoklatan atau kemerah muda, itu namanya. Jadi banyak. Nah, nanti kalau Anda nanya begitu, ya silakan diteliti itu. Sangat bagus sekali kalau. Kenapa sedikit yang meneliti? Karena belum ada yang meneliti nih. Sekarang saya udah kasih tahu kan. Silakan diteliti. Ya. Siapa tadi yang nanya? Halda. Iya, Halda Pak. Tadi silakan. Ya. Gimana Halda? Apakah menjawab? Sepertinya mic-nya bermasalah Pak. Iya. Mungkin kita langsung lanjut ke keduanya apa? Pertanyaan Lekan. Enggak, yang tadi ada udah satu aja itu. Iya, satu aja Pak. Halda. Silakan diteliti. Ya, Halda silakan diteliti dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lekan tadi Pak. Nur Solihan. Apa? Mengenai kamus yang saat ini itu bedanya, mohon maaf Lekan tadi keberadaan seks di kamus saat ini ya Lekan, dan dalam pembuatan, dan pertanyaan keduanya ada dalam pembuatan kamus yang dibahas oleh Pak Maman, apakah merujuk ke satu wilayah tertentu atau bagaimana definisi-definisi? Yang itu dulu ya, yang tadi itu yang barusan itu. Iya. Jadi pengarangnya itu mengatakan di dalam pendahuluan bahwa dia nyari kata-kata itu dari Al-Quran, dari hadis, dari akwal-akwal, kemudian dari berbagai puisi zaman jahiliyah, zaman Bani Umayyah, dan lain-lain. Kemudian diteliti puisi tersebut, maka jadilah tadi yang saya sebut. Ada penyair terkenal menyebutkan bahwa salah satu suku di Arab itu perempuannya, klitorisnya itu panjang melebihi belalai gajah. Jadi. Anda tahu kan klitoris kan? Nah, itu di puisi itu ini bukan porno, ini puisi itu. Menggambarkan tentang klitoris perempuan di suku itu melebihi belalai gajah. Nah, itu sampai seperti itu, dia mencari puisi, ya mencari macam-macam. Nah, dari situlah sumber rujukannya. Terus yang pertama tadi apa? Ya, mohon izin Pak. Jadi apakah kata-kata yang memang berpolisemi atau bersinonim itu tadi Pak, misal seperti ata memiliki kata datang ya Pak, dan juga datang yang satu lagi, apakah ketika saat ini kita ucapkan gitu Pak kepada penutur asli orang Arab sendiri bisa berkonotasi ini juga gitu Pak, dua hal ini juga gitu?
Nah, jadi sebenarnya begini ya, sebetulnya ini masuk ke ranah semantik sebetulnya. Jadi Anda kan diajarkan di semantik itu kalau apa bedanya kau ada dengan jalasa. Kan Anda nyuruh duduk gitu. Ijlis apa ukut? Ijlis. Itu tergantung. Ya. Kalau orang diri Anda suruh duduk, ukut. Tapi kalau orang lagi tidur Anda suruh duduk, ijlis. Diajarin kan semantik kayak gitu kan? Nah, sama kayak tadi pertanyaan ata itu, sekarang memang digunakan kata ata umum ya, datang ja'a artinya. Cuman pada hakikatnya ata yang dimaksud itu kalau kita mendatangi perempuan terus melakukan hubungan intim, mendatangi itu artinya ata itu. Kalau ja'a kan pergi ke datang masjid, datang ke sekolah. Nah, kalau ata itu seperti itu. Cuman kalau di kamus Hanswehr itu tidak ada istilah seksual di situ kan. Ata tetap aja artinya datang. Cuman ini sebetulnya konsumsi kalian semua mahasiswa sastra Arab yang harus tahu itu artinya ata dengan ja'a. Sekarang dipakai ata secara umum jadi artinya datang aja. Cuman kalau dilihat secara etimologi asalnya tuh bisa diartikan ata dalam arti mendatangi perempuan. Makanya isim makannya makta itu artinya farjun, vagina itu. Tempat datangnya laki-laki itu farjun. Paham, Nur Solihan? Jadi kalau lihat kamu sekarang ya artinya ata datang gitu. Itu kan konsumsinya konsumsi orang umum gitu. Tapi seperti yang tadi Anda kan suka salah kan. Orang diri disuruh duduk ijlis. Sebetulnya salah itu. Ijlis itu untuk orang lagi tidur kita suruh duduk ijlis. Tapi sekarang kan kita ijlis gitu. Duduk. Yang ijlis itu kalau orang lagi tidur disuruh duduk. Kalau orang diri disuruh duduk ukut. Sama ata. Nah itulah makanya tadi saya bilang banyak sekali polisemi dan sinonimi. Maka dari itu Anda sebagai mahasiswa sastra Arab harusnya memahami itu. Ya, bukan belajar semantik itu bukan memperluas makna, tausi'il makna, tajzikil makna. Bukan hanya itu aja yang tadi saya sebut itu. Ya. Iya, baik Pak. Pertanyaan saya kan ada satu lagi Pak yang terakhir membicarakan kebudayaan yang demikian itu apakah sifatnya, lost connection itu, apakah itu sifatnya lebih private atau biasa saja Pak sebenarnya kalau di Arab? Ya tadi kan saya di awal-awal saya sudah sebutkan, ya kok kenapa di Arab ada kamus seks? Anda boleh tanya orang-orang perempuan di Indonesia. Kalau ditanya suka sama laki-laki Arab atau laki-laki Indonesia, pasti jawabannya apa? Laki-laki Arab karena kejantanan itu seksualnya tadi yang bahlul itu. Wah, bisa 80 perempuan sama dia. Nggak ngeluarin sperma sedikit pun.
Jadi memang udah identik Arab dengan seks itu. Ya. Bukan privasi lagi. Makanya banyak orang Arab di Cisarua itu. Itu tujuannya untuk itulah, masalah seksual itu. Ya. Kalau dia kawin sama orang Arab, maharnya besar, dia nggak mampu, mendingan duitnya buat ke puncak, kawin kontrak, kawin sama perempuan, nikah di puncak itu cuma 4 juta, ya 4 juta bayar penghulu segala macam, semuanya 4 juta, mau sehari doang, 2 hari, 3 hari, mau sampai punya anak nggak masalah di situ. Itu jadi Arab identik dengan seks. Cuman kalau dibilang tadi yang tabu apa enggak gitu ya nanyanya ya? Iya. Iya, Pak. Itu ada buku saya di perpustakaan itu yang ngomongin soal tabu dalam istilah seks di Arab ya. Itu makanya banyak yang tadi saya sebut ya. Untuk nggak tabu, cuman diupayakan mengatakan dengan kata yang lain, dibuat kinayah itu. Retorika Anda masih ingat kan kinayah? Untuk mengatakan sperma, dia ngomongnya apa? Asal. Asal tahu artinya apa? Asal. Madu ya, Pak? Iya. Kalau dia ngomong mengatakan asal di depan perempuan, nah itu berarti bukan asal madu ya. Kalau ngomongnya di pasar, mau beli madu. Dalam rangka berhubungan yang ngomong asal, aslinya sperma. Jadi banyak kata-kata baru yang dibuat yang merupakan kinayah dari hal-hal yang seks itu. Oke. Terima kasih Pak Maman atas jawabannya. Sebelum ke turn kedua pertanyaan, mungkin saya akan merangkum beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kebetulan Pak Maman, tadi sepertinya Pak Maman membicarakan mengenai TA dan lain-lain, tapi di sini sepertinya tidak hanya mahasiswa sastra Arab Pak, tapi juga ada dari luar. Dan ada Pak Suranta juga. Selamat siang Pak Suranta, selamat bergabung. Oh Pak Suranta. Assalamualaikum, maaf tadi ada bimbingan TA. Mabruk Maman, mabruk. Juga mahasiswa, silakan. Oke, baik. Saya izin menarik beberapa poin-poin dari pertanyaan Hasna mengenai perbedaan cerita erotis biasa dengan sastra. Itu bedanya ketika karya tersebut menggunakan semacam majaz atau kinayah atau tidak menggunakan alat sastra, disitulah perbedaannya. Lalu mengenai pertanyaan Halda, ini tentang seberapa pentingkah keberadaan definisi seks ini jika dilihat dari kontradiksi kosakata yang banyak, tetapi yang membahas sedikit. Nah, ini bisa ditindaklanjuti sebagai penelitian atau artikel selanjutnya, karena memang ini masih dipertanyakan dan sebenarnya masih bisa diteliti lebih banyak lagi. Jadi seimbang gitu ya Pak, yang meneliti dengan jumlah kosakatanya itu sama-sama banyak. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan, yakni tentang mengenai kosakata ata yang saat ini dengan ata yang kemarin itu apakah ada pengaruh dan perbedaannya. Ini kajiannya lebih ke pembahasan di semantik dan kembali lagi tergantung konteks, banyak sekali polisemi yang harus dipahami. Lalu dalam pembuatan kamus, keberadaan wilayah apakah memiliki peranan penting? Tentu ada, dan memang beberapa kosakata juga menggambarkan keadaan kebudayaan, dan itulah yang menjadi rujukan dari pembuatan kosakata tersebut. Lalu membicarakan tentang kebudayaan itu apakah
private atau biasa saja bagi orang-orang Arab, tapi ternyata sebenarnya tidak terlalu untuk orang-orang Arab, dan itu sudah menjadi semacam identitas, tapi ya tetap saja melalui pernikahan seperti contohnya di Indonesia kan juga ada beberapa orang-orang Arab yang berdiaspora. Selanjutnya saya izin membuka termin pertanyaan kedua, dan sepertinya waktu kita sisa sedikit, jadi kita akan membuka untuk satu penanya lagi, dan sepertinya pas ini ada satu yang angkat tangan, Raihana, yang ingin bertanya. Silakan Raihana, dapat mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Afifah atas kesempatannya. Terima kasih Ustadz Maman atas materinya yang cukup jarang ya. Ustadz, ini merupakan satu pengetahuan baru juga buat saya gitu khususnya. Nah, di sini muncul beberapa pertanyaan Ustadz mengenai apa yang telah dipresentasikan tadi. Yang pertama itu mengenai cerita tadi Ustadz yang mengenai perempuan dan apa advantage dan disadvantage of women and men ya Ustadz ya di situ. Jadi ada cerita. Nah, itu di Karang ya mungkin bisa dibilang itu berdasarkan apa Ustadz? Yang pertama, terus yang kedua, dalam sexual intercourse, kita bisa bilang kalau nggak cuma, gimana ya, mungkin kita bisa bilang gitu ya, di Lebanon, salah satu negara Arab yang paling liberal gitu ya Ustadz ya. Nah, di kamus itu tadi ada penjelasan nggak sih Ustadz mengenai bagaimana kaum-kaum LGBT itu melakukan sexual intercourse itu, dan yang selanjutnya apakah perempuan dilibatkan dalam pembuatan kamus ini gitu. Gitu aja Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Raihana atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama apa? Yang tadi Ustadz ceritanya berdasarkan apa? Cerita yang kedua nih. Iya Ustadz, yang tadi itu ada kalau nggak salah apa yang menarik dari perempuan adalah selangkangannya gitu. Otak perempuan di mana? Nah itu berdasarkan apa gitu Ustadz? Nah, iya. Itu si Nafjawi ini kan seorang filosof Islam yang ada di otaknya itu wawasannya luas banget ya. Itu Misyabat. Itu karangannya dia. Otak perempuan tuh adanya di mana? Di selangkangannya. Yang bikin laki-laki bahagia dari perempuan ada di mana? Di selangkangannya. Itu karangan dia memang itu. Ya. Karangannya dia tidak ada di tempat lain jadi rujukannya. Tapi berdasarkan pengetahuannya dia dari bidangnya dia. Sekarang ingin saya tanya sama Raihana, betul atau enggak tadi? Kenapa Ustadz? Betul nggak otak perempuan ada di selangkangan? Termnya kayaknya masih didefinisin lagi Ustadz. Saya justru kurang ngerti di situ maksudnya apa. Justru itulah makanya apa tuh ini kan retorika juga ya. Maksudnya selangkangan itu kan vagina ya, alat kelamin. Si Nafjawi itu bilang otak perempuan ada di situ. Makanya saya tanya, kalau saya setuju, Anda setuju atau tidak? Karena segala sesuatu itu, karena kan sering mendengar juga kan kalau perempuan itu, ini bukan masalah gender ya. Otaknya ada di situ kan benar itu kan. Sekarang apa kalau orang-orang bilang perempuan itu kalau cuma dua kan, duit 1, 2 sama yang tadi itu. Makanya oleh pemikiran itu sudah ada zaman abad ke-16 tuh si Nafjawi itu sudah berpikir seperti itu. Nah itu
Itu filosofinya dia. Jadi merujuknya berdasarkan pengalamannya dia, bahan bacaan, pengalamannya sebagai itu apa? Tadi kan saya udah bilang juga, memangnya ada boleh nggak di dalam Islam itu? Si Nafjawi itu kan ulama itu, kok dia bikin buku kayak begitu? Padahal di tempat lain itu, di hadis misalnya, walaupun hadisnya saya nggak tahu dengan jelas, boleh nggak oral seks? Nah, oral seks itu di kamus itu ada, di anekdotnya si Nafjawi itu ada. Itu yang menerbitin kamus seorang itu loh, orang apa? Arab Islam gitu. Kalau ditanya oral seks itu di sama ulama di sini nggak boleh. Walaupun dia argumentasinya itu nggak tepat benar buat melarang itu. Tapi kenyataannya di sini ada satu bab tertentu seperti yang tadi ditanyakan LGBT itu. Kalian menjawab itu satu bab tertentu tentang LGBT. Bagaimana melakukan hubungan seks lewat dubur, oral seks bagaimana, teknik 69 bagaimana. Itu dalam satu sisi nggak boleh di dalam agama Islam, cuman di kamus itu ada. Gitu. Dan yang ngarang kamus itu ulama abad ke-16 di Tunisia, Afrika Utara. Nah itu juga boleh itu buat penelitian lanjutan itu ya Raihana ya. Hal-hal yang seperti itu yang ada kontradiksi itu. Bagus itu buat dibuat penelitian. Minimal TA. Ya udah menjawab belum? Selanjutnya Sudah Ustadz. Pertanyaan Yang terakhir. Iya, mengenai seks intercourse, misalnya di Lebanon kan liberal nih Ustadz, banyak tentang LGBT juga, benar Raihana ya? Apakah perempuan itu dilibatkan dalam pembuatan kamusnya ya, Raihana? Benar begitu? Tadi itu pertanyaan yang ketiga, Pak. Yang perempuan dilibatkan. Tadi yang LGBT udah terjawab. Oke. Perempuan dilibatkan dalam pembuatan kamus, Pak. Apakah begitu? Yang kamus ya, bukan yang itu ya? Iya, yang kamus, Ustadz. Kalau dia bukan dilibatkan, dia juga mengambil objeknya juga seperti yang tadi itu kan, dari perempuan juga gitu. Dari hadis-hadis tentang perempuan, syair-syair tentang perempuan. Perempuan sendiri nggak ikut, ya dia kan sendiri itu kan. Itu dia mengumpulkan sendiri, cuma dia melibatkan juga, artinya mengambil tema tentang perempuan juga di dalam. Ternyata kan tadi di kamus itu yang paling banyak tentang apa? Perempuan kan. Tentang perempuan tuh paling banyak jumlah entry-nya. Sampai 160 halaman, bayangin berapa entry itu. Itu tentang perempuan semua. Ya ya memang itu kan ini sexual intercourse itu kan ya kedua belah pihak gitu. Cuman ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tuh sebagai objek itu sangat dipentingkan ya. Gimana? Udah? Oh, berarti keterlibatan perempuannya lebih kepada untuk isi konten ya Ustadz. Maksudnya dalam pembuatannya sendiri mungkin perempuan nggak ikut andil dalam mendeskripsikan diri dia sendiri gitu, karena kayaknya mungkin bisa ada informasi yang lebih spesifik gitu yang akan disampaikan oleh perempuan itu sendiri gitu ketika perempuan ikut dalam pembuatan gitu mungkin Ustadz. Enggak kan, dia bahan rujukannya bukan wawancara kan.
dia ngambil dari teks-teks, ya teks-teks lama nih, teks-teks zaman dulu, bahkan zaman belum ada Islam, zaman jahiliyah, yang orang berhubungan intim nggak hanya siapapun, sama ibunya juga dia berhubungan intim, sama adik-adik perempuannya juga gitu kan, zaman jahiliyah. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang dulu terjadi, yang ada di dalam puisi. Meskipun puisi itu bisa saja itu subjektif ya. Cuman dia kan bukan salah dia mengambilnya dari puisi, ada sumbernya. Itu terbukti bahwa keterlibatan perempuan sangat ini, karena yang paling banyak entry-nya itu perempuan. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Hana? Baik, Ustadz. Sudah, terima kasih banyak. Oke, baik. Kalau begitu, sepertinya kita, sebelumnya saya rangkum dulu sedikit. Jadi jawaban untuk pertanyaan Rehana itu sekarang berdasarkan apa? Lebih ke bahwa ini memang karangan dari seorang penulis yang juga merupakan seorang filsuf, berdasarkan pengetahuan di bidangnya, dan juga ada yang berdasarkan studi-studi di puisi-puisi lama dan teks-teks lama, gitu. Demikian. Baik Pak Maman, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Pak, dan sudah dijawab juga nih satu persatu pertanyaannya, dan cukup banyak yang bertanya tadi, sampai partisipannya sampai 50-an tadi. Cuman sepertinya ini sudah mau makan siang Pak. Menarik sekali nih ternyata pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Berhubung waktu kita sudah hampir habis, sebelumnya terima kasih Pak Maman, kita akan ada pemberian sertifikat elektronik kepada Bapak selaku narasumber hari ini. Mungkin oke, terima kasih, operatornya sangat gercep nih. Dan panitia dokumentasi mungkin bisa tolong mengambil foto. Saya akan mengarahkan. Oke, ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, sudah di spotlight ya Pak Mamannya ya tadi ya. Oke. Ini Pak sertifikat dari IKABA dalam bergabungnya Bapak di Pekan Keilmuan kami yang dilaksanakan di 3 rangkaian, ada bidik profesi, ada bidik TA, dan yang terakhir ini ada telah buku. Terima kasih banyak Pak, dan ya cukup, terima kasih panitia dokumentasi, boleh menurunkan layarnya. Oke, baik, terima kasih. Dan tidak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian kegiatan. Peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang pertemuan dulu, karena kita akan ada sesi foto bersama. Silakan bagi para peserta untuk mengaktifkan kamera, dan izinkan saya untuk memandu pengambilan dokumentasi. Oke, baik. Ya, silakan, masih kami tunggu. Oke. Untuk menghidupkan kamera. Baiklah. Oke, dan peserta juga dapat mengisi presensi ya, yang ada di kolom chat, jadi kami bisa mengirimkan sertifikat elektronik kehadiran di webinar kali ini. Oke, apakah sudah semuanya ini? Ada yang mau on cam lagi? Baik, saya pandu ya. 1, 2, 3. Lagi ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oh, ada yang baru on cam nih. Oke, kita ulang ya. Kita tambah sekali lagi nih. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih peserta dan tentunya panitia dokumentasi. Jangan lupa juga untuk mengisi tautan presensi yang ada di kolom
chat yang telah disediakan oleh panitia. Dan tibalah kita di penghujung rangkaian kegiatan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga webinar telaah buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu kegiatan. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, terutama ya, dan peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir, dan juga dan peserta ini sekedar informasi, Ustadz, jadi ada bukan hanya dari mahasiswa Prodi Arab saja, tapi ada dari luar juga, dan tadi di presensi ada, sepertinya ada dari institusi lain, ada Dr. Mundi Rahayu tadi ya, sepertinya dari Malang. Lalu ada Malang, ya? Oh iya ya. Dari Malang ya. Oke, sepertinya dari Malang ya, dan banyak lagi lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan peserta yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dapat meninggalkan ruang pertemuan Zoom.